kemarin udah diomongin ya. Mungkin ada. On proses. Mungkin ada ya, Lesti ya. Orang saya rencana mau bikin lagu buat Lesti sama Rizky Bilar. Saya rencana mau bikin lagu buat mereka berdua. Judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi. Ya untuk tempat-tempat tertentu, kalau memang musik saya banyak orkestrasinya. Jadi kalau ada panggung yang cukup besar ya kita pasang set orkestra di situ. Tadi saya juga kepikiran untuk acara ini juga kita akan pasang set orkestra meskipun tidak full seperti Night at the Orchestra, tapi pasti ada orkestrasinya. Karena memang lagunya ada orkestrasinya. Oh iya. Sudah dijadwalkan, laki-laki sudah dijadwalkan, bahkan mereka akan merilis melaunching single terbarunya itu di tanggal 28 Mei. 2 single sekaligus langsung di 28 Mei gitu. Jadi pas 28 Mei udah ada di DSP, udah ada di Spotify. Single laki-laki yang sekarang sedang digarap. Menurut saya sih life begin at 50, bukan at 40. Saya pikir life begin at 40, ternyata life begin at 50. Jadi saya banyak merasakan hal-hal aneh di usia 50 menuju ke 51 ini. Teman-teman saya juga banyak yang ngerasain begitu sih. Istri saya mungkin juga ngerasain yang sama. Kok tambah tua kok tambah kuat gitu loh. Nggak maksudnya kuatnya itu kuat kerja gitu loh. Jadi itu hal-hal yang aneh pada diri saya. Nggak tahu pada orang lain ya. Memasuki usia 50 tuh yang sering capek iya, tapi untuk hal-hal lain itu lebih kuat gitu. Stamina, performa, endurance. Maksudnya bisa nyanyi 30 lagu dengan endurance yang bagus gitu. Awal-awal dulu pertama kali konser yang ke-30 konser pertama, kota pertama itu main 30 lagu tuh kayak mau pingsan udah. Sekarang tuh 30 lagu nggak ada jeda sekarang. Terakhir kemarin manggung di mana? Saya lupa di mana, Met? Balikpapan itu. Sampal itu nggak ada jeda itu. Biasanya ada jeda karena kita udah tua-tua kan, rasa umur 50 udah jeda. Ada jeda supaya istirahat. Kemarin udah nggak usah jeda, jadi langsung 30 lagu langsung main full tanpa jeda. Sebenarnya itu udah pernah dialami oleh Frank Sinatra ya. Frank Sinatra tuh waktu nyanyi My Way, meledak lagi itu ya, My Way. Itu usianya 50 tahun tuh Frank Sinatra waktu itu. Ini juga kita, bukan Ahmad Dhani, saya Andra, bersama Dewa 19 itu juga di usia kita yang memasuki usia 50-51 tahun itu mengalami ledakan ada yang bilang ledakan ketiga, ada yang bilang ledakan kedua gitu ya. Kita sih nggak tahu, yang jelas itu tadi ada gain popularity di usia 50 tahun. Itu nggak banyak artis yang seperti itu. Salah satunya itu Frank Sinatra. Itu nggak ada penjelasan, tidak ada logical explanation-nya sebenarnya. Ya begitu aja gitu. Tiba-tiba digemari anak-anak muda lagi usia 20 tahunan gitu. Yang kalau nonton teriaknya udah Om Dhani. Nah enak banget sebenarnya ya. Tapi ya itu terjadi. Yang paling berkesan ya waktu di penjara lah. Karena itu nggak terlupakan. Untuk dari panggung ke panggungnya, maksudnya yang paling tidak terlupakan? Yang paling tak terlupakan ya Jis lah. Jis itu sebuah moment of truth saja. Menurut saya pribadi itu moment of truth. Banyak sih, banyak. Ya salah satunya pengen kolaborasi sama Queen, itu juga belum tercapai. Itu. Mudah-mudahan doain aja. Ya kalau orang kan udah tahu saya penggemar Queen kan. Saya penggemar Queen, penggemar Toto. Dan dua band itu juga masih eksis sampai sekarang. Toto itu masih setiap hari masih tour. Di usia yang ke 40 tahun mungkin ya. Menuju 40 tahun Toto itu. Bandnya 40 tahun? Iya bandnya. Umur usianya udah tua.
Ya, bandnya usianya 40 tahun. 2000. Tahu kan Toto? Tahu deh dan Toto. 45 tahun mungkin. Toto tuh mungkin 45 tahun. Dia dari tahun 76 ya. Dari tahun 76. Iya, berapa? Dari tahun 76 itu berapa berarti? Iya, 45 tahun. Udah 45 tahun Toto itu. Queen apalagi dari tahun 72 seusia saya, itu band udah seusia saya, itu band masih tour. Sekarang Queen lagi tour di Amerika. Jadi role modelnya ya memang antara Toto dan Queen itu. Ya mungkin pantangan makanan nggak ada, cuman pantangannya jangan banyak-banyak gitu. Saya akan mengumumkan secara pribadi menurut Dirjen Haki itu adalah sebuah pengumuman dari pencipta lagunya, itu adalah sebuah hak daripada pencipta ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini ya. Saya larang Once Michael atau Elfonda Once, disingkat IO juga bisa juga, melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali tour bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Gitu. Spesifik ya, dengerin ya. Once dilarang menggunakan lagu-lagu Dewa untuk performer menjadi dalam konsernya. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Lagu-lagu saya yang ada di Triad atau lagu-lagu saya yang ada di Ahmad Band atau lagu-lagu saya yang ada di Reza Artamevia itu boleh. Spesifik Dewa yang tidak boleh. Karena Dewa, saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali. Agak sulit ya, karena ya harganya kan mahal. Hah? Oke ya, makasih ya. Hah? Masih ada kesempatan. Seperti mana? Ya, Once bakal ikut event di 51 tahun. Gak ada IO yang mau, bayarnya mahal. Udah berapa kali saya omongin, waktu di Wami itu saya omongin, yang harus bayar royalti itu IO, bukan penyanyinya. Makanya saya bilang kan ke wartawan, soal ginian jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Terus jawabannya apa? Kan bingung gue kan. Ingat ya waktu di Wami, kan saya ngomong gitu di Wami. Waktu di Wami, yang harus bayar itu IO, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Gak nyambung. Ya saya juga udah banyak barusan dapat berita hari ini juga gitu, bahwa ternyata dapat laporan dari Wami bahwa banyak juga IO penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut Wami ya. Sekali lagi menurut Wami, bukan menurut manajernya Once. Jangan tanya lagi ke manajernya Once nanti, karena manajernya Once nggak megang data, yang megang data Wami gitu loh. Nanti tanya lagi ke manajernya Once, gimana soalnya? Manajernya Once masih jawab sudah kok, proyek mereka sudah bayar. Nah, yang punya data itu kan Wami gitu loh. Jadi makanya saya ulangi lagi gitu ya, jangan tanya kepada Once karena legal standingnya nggak ada. Dia tidak mewakili IO, dia kan bukan IO, dia juga tidak mewakili pencipta lagu gitu. Jadi kalau Once ngomong soal royalti Wami, royalti performing right, nah dia mewakili siapa? Dia tidak mewakili penyanyi, tidak mewakili IO yang punya kewajiban membayar royalti. Dia juga tidak mewakili Wami yang punya kerja untuk mengkolek, tidak juga mewakili pencipta lagu gitu.
Ya saya sih nggak ada masalah dengan once. Sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan once, yang harus bayar itu adalah IO. Makanya di IG saya yang saya tanya itu adalah IO. Yang nggak bayar siapa nih? Ya secara menurut hukum positif itu nggak harus izin. Hukum positif ya, bukan hukum moral loh, ya kan? Kalau hukum positif ya tidak harus izin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.